Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang pengalaman menggunakan Infinix Hot 10 selama 2,5 tahun. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku mau share tentang pengalamanku menggunakan HP Infinix Hot 10 selama kurang lebih 2,5 tahun ya. Jadi HP ini aku beli pada tahun 2021 ya. Nah, ini ada kwitansinya ya. Tepatnya yaitu pada tanggal 1 bulan Maret tahun 2021. Jadi ini aku belinya waktu itu harganya 1.885.000 ya. Jadi sangat worth it sekali ya. Pada saat itu HP dengan RAM 6/128 GB itu harganya masih di kisaran di atas 2 juta rupiah. Tetapi Infinix ini yang Hot 10 ini harganya sudah di bawah 2 juta ya. Kalau nggak salah waktu itu pokoknya rata-rata tuh di 2 jutaan, bahkan bisa 2 juta lebih untuk merek lainnya. Nah, kebetulan aku memilih ini karena sebelumnya aku membeli HP Infinix Hot 8 ya. Jadi waktu itu aku punya Infinix Hot 8 yang RAM-nya itu 464 dan sudah mulai penuh. Akhirnya aku mau upgrade ke RAM yang 6128. Nah, kebetulan aku pilih Infinix Hot 10. Oke, melalui video ini saya akan share apa saja sih pengalaman yang kita alami selama menggunakan HP Infinix Hot 10 di 2,5 tahun ini ya. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jadi setelah 2,5 tahun penggunaan HP ini, kita akan lihat dari sisi bodinya dulu ya, apakah ada kerusakan. Nah, pertama kita cek dulu di bagian layarnya ya, maksudnya di bagian kameranya ya. Nah, ini di kameranya ini sampai sekarang nih masih oke ya, kalau dilihat dari, nah nih kelihatan ya, dari sisi fisik layarnya ini tidak ada banyak baretan ya. Nah tuh. Kemudian di bodinya ini hanya ada sedikit noda kecil ya di sini. Kemudian kita cek ke bagian bawah. Nah, ini portnya juga masih oke semua ya. Nih, tombol-tombolnya juga masih oke. Atasnya oke ya. Jadi kalau kita tekan di tombol-tombol ini masih kliki ya teman-teman ya. Nah, ini masih kliki tombolnya ya. Tuh, masih oke ya tombol-tombolnya ya. Tombol volumenya juga masih oke. Tidak ada masalah di tombol volumenya tuh. Jadi untuk tombol-tombol oke ya. Kemudian untuk fingerprint ya. Nah, fingerprintnya juga masih oke ya. Fingerprint masih berfungsi dengan baik setelah 2,5 tahun. Nah, ini kenapa kalau mungkin teman-teman bertanya, kok itu casingnya masih bagus ya, case bagian belakangnya. Itu karena aku selama ini menggunakan, nah ini casing nih, casing penutup ya. Ini udah sampai bulukan di belakang. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tadinya ini begini nih. Jadi aslinya ini begini nih teman-teman ya. Nah, setiap hari digunakan menggunakan soft case ya, soft case yang bening. Sampai warnanya udah nggak jelas lagi ya, seperti ini ya. Jadi dengan softcase itu kita bisa mengamankan bodi dari HP kita ya, agar awet ya, tidak rusak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebaiknya teman-teman juga menggunakan softcase ya, jangan dibiarkan tanpa softcase karena beresiko akan membuat rusak di bagian casing belakang HP kita ya. Nah, ini kan kelihatan nih udah 2,5 tahun aja kayak masih baru ya tuh. Keren banget ya. Sampai sekarang masih oke ya. Jadi dari sisi body oke, tombol-tombol oke ya. Kemudian untuk port, nah ini kan untuk bagian port micro USB-nya ini dulu pernah aku dengar di grup-grup itu katanya portnya ini gampang rusak ya. Ternyata ini enggak ya. Jadi sampai sekarang ini port USB-nya masih bisa digunakan ya. Masih bagus ya. Kemudian untuk chargernya, nah ini chargernya. Pernah ada yang bilang juga chargernya katanya nggak awet. Buktinya ini masih bagus nih. Ini 2,5 tahun masih oke ya. Bahkan charger ini
aku gunakan bukan hanya untuk mengecas HP Infinix ini, tetapi juga untuk mengecas tab Advance Sketsa 2 yang aku punya itu, yang ada di video reviewnya ya. Kemudian aku gunakan juga untuk mengecas power bank ya. Nah, ini power banknya nih teman-teman. Jadi power bank ini aku cas menggunakan charger Infinix nih, masih 100% nih ya. Ini juga power banknya udah lama banget nih ya, udah 2 tahunan dicas menggunakan ini. Jadi apa ya, chargernya itu boleh dikatakan walaupun terlihat, kalau orang bilang katanya sih charger murah ya, kalau aku bilang sih enggak juga ya, soalnya ini awet ya. Udah 2,5 tahun ini masih oke, jadi aku tidak perlu membeli charger lain kecuali kalau mau fast charging ya. Nah, karena ini Infinix Hot 10 ini kan masih 10 watt ya. Biasanya kalau aku ingin mengecas HP ini lebih cepat, aku menggunakan charger lain ya, yang wattnya lebih tinggi. Misalkan pakai charger Realme ya, Realme itu kan ada yang 33 watt, jadi lebih cepat. Tetapi kalau kita tidak buru-buru ya, misalkan malam hari, kita bisa menggunakan charger Infinix ini. Dan untuk kinerja baterainya memang ini sudah mulai mengalami penurunan ya, maklum karena sudah 2,5 tahun ya. Dan aku pun sudah menyediakan baterai pengganti walaupun belum sempat dipasang. Nah, karena baterainya masih bisa diandalkan ya, selama 2,5 tahun ini masih oke. Jadi aku sudah menyiapkan baterainya ini dari Rakit Panda, tipenya itu BL51BX. Nanti aku share di kolom komentar maupun di deskripsi ya, untuk teman-teman yang hendak mengganti baterai Infinix Hot 10-nya bisa menggunakan baterai Rakit Panda dengan tipe BL51BX ini ya. Harganya juga cukup terjangkau ya. Kemudian aku juga sudah menyiapkan untuk port micro USB-nya nih, karena kan kabarnya katanya cepat rusak, ternyata enggak ya. Jadi aku belum ganti juga nih, masih pakai yang aslinya ya. Sedangkan ini yang aku beli belum dipakai jadinya nih. Gak apa-apa ya, ini buat cadangan aja, daripada nanti pas rusak akunya harus nyari-nyari, udah susah ya. Soalnya biasanya kalau HP udah 3 tahun lebih itu kadang spare partnya ada yang mungkin di pasaran sudah mulai jarang ya. Apalagi sekarang kan perkembangannya sudah pesat banget untuk HP Infinix ya. Sudah sampai seri Infinix Hot 30. Wah, ini masih Hot 10 ya. Jadi udah ketinggalan jauh ya. Dari 10 sekarang udah 30. Ntar tahun depan udah seri berapa lagi nih ya. Tapi mudah-mudahan ini masih bisa dipakai ya. Ya, HP ini yang biasa pakai itu istriku untuk medsos ya, terutama untuk berjualan di marketplace, dan anakku untuk belajar online. Jadi ini yang pakai istriku dan anakku nih, awet banget ya sampai sekarang ya, masih bisa diandalkan ya. Tuh, masih oke, tampilan warna layarnya juga masih oke ya. Untuk pengecasan 18 wattnya gimana Bang? Apakah masih fast charging? Nah ini aku sudah coba, ini masih fast charging ya. Jadi sampai hari ini HP masih fast charging. Jadi kalau kita menggunakan charger lain ya, bukan charger Infinix yang, kalau Infinix kan masih 10 watt ya. Kalau kita pakai charger lain yang 33 watt itu bisa fast charging di 18 watt, bukan 33 watt ya. Cuma memang untuk baterainya mungkin kinerja baterai sudah mulai menurun ya, sekitar 20-30% ya. Maklum ya, sudah 2,5 tahun, apalagi ini HP ini sudah digunakan itu setiap hari, hotspotnya itu nyala sekitar 10-12 jam ya, untuk tethering ke perangkat lain seperti ke HP anakku dan ke tab anakku, tab Advance Sketsa 2. Jadi ini kerjanya lumayan keras ya setiap hari ya. Ini mana chargernya juga, dicasnya juga kadang asal-asalan ya, karena yang menggunakan bukan aku ya, ini kebetulan yang menggunakan istriku. Jadi ngecasnya ya sekenanya aja, kadang pakai power bank, kadang dicolok ke charger HP yang ada, charger HP apapun ya, dicolok, main colok-colok aja gitu kan. Bahkan kadang ini sering kehabisan baterai. Kadang aku sebelum tidur aku cek, ini baterai udah habis nih, bahkan HP-nya udah mati, itu aku harus cas malam ya, nanti buat digunakan paginya. Itu sering banget kehabisan baterai, tapi alhamdulillah baterainya nggak drop nih teman-teman ya. Jadi ini termasuk HP apa ya istilahnya ya, HP badak, bukan ya, bukan badak ya. Maksudnya HP-nya tuh kuat lah ya, walaupun dipakainya pengecasannya asal-asalan dan digunakan lumayan barbar lah ya, ini HP-nya ini baterainya masih oke sampai hari ini. Jadi baterai penggantinya belum aku pakai, ini masih aku simpan buat cadangan saja. Dan ini untuk mesin pot di
Micro USB-nya pun belum aku gunakan karena port micro USB-nya masih oke. Oke, sekarang untuk performa dari HP ini ya. Kalau kita lihat ya, untuk scrolling di menunya ini masih oke ya. Tuh, masih cepet ya. Tuh, cepet ya teman-teman ya. Tuh, nah ini jadi untuk tampilan recent menunya nih, ini juga masih oke, masih cepet ya kalau kita swipe. Meskipun layarnya IPS, tetapi masih enak dipandang mata dan lumayan awet ya. Kan kabarnya kalau AMOLED itu rawan bermasalah ya, misalkan kalau ketindih garis-garis atau shadow ya. Ini nggak ada shadow dan tidak ada garis-garisnya, itu salah satu kelebihan layar IPS ya. Walaupun dari sisi warna mungkin tidak secerah layar AMOLED, tetapi ya itulah kelebihan IPS ya, lebih murah dan lebih awet ya. Oke, selanjutnya untuk penggunaan di aplikasi, ini kita contohkan untuk menonton YouTube ya. Ini scrolling di YouTube nih. Nah, ini masih oke banget ya. Tuh, masih sat-set ya. RAM 128-nya ini masih bisa diandalkan ya, walaupun sudah mulai penuh ya teman-teman ya. Jadi sekarang untuk internalnya ini sudah hampir penuh ya. Dengan kartu SD aku masukkan 128, ini juga masih ada sisa ya. Walaupun sudah 2,5 tahun belum penuh-penuh banget ya. Jadi lumayan untuk HP dengan kapasitas 128 GB ini untuk ya penggunaan 3 tahun cukup lah ya. Kalau bukan buat game cukup ya. Kalau game mungkin nggak muat ya. Disarankan pakai yang lebih dari 128 GB. Kan sekarang ada Infinix Note 30 itu dengan RAM 256. Nah, teman-teman untuk yang gamer, terutama untuk gamer yang menginstal game-game besar dan berat, itu sebaiknya menggunakan Infinix Note 30 yang kapasitas internalnya itu sudah 256 GB ya. Kalau 128 ya untuk saat ini mungkin nggak muat game banyak ya. Nah, ini untuk scrollingnya masih oke ya teman-teman ya, walaupun ini masih 60 Hz ya, bukan 120 Hz ya. Nah, ini tetap ya masih lumayan ya daripada HP yang lemot. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli HP Infinix Hot 10 second juga ini masih worth it ya. Dan harganya mungkin sekarang sudah jauh lebih terjangkau dibanding pada saat barunya dulu. Adapun untuk penggunaan di game, ini aku coba ya di sini karena jarang buat main game ya. Ini aku install Subway Surfer aja ya. Nah, ini kita cek untuk Subway Surfer. Ya, jadi itu untuk Subway Surfer lumayan oke ya. Aku udah lama nggak main game ini jadi agak-agak bingung tadi. Jadi untuk suara speaker dari HP ini juga masih oke, walaupun bukan stereo ya. Ini lumayan oke suaranya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang meragukan apakah Infinix ini awet atau worth it untuk digunakan dalam jangka panjang ya. Nah, kalau dilihat dari HP yang aku pakai ini udah 2,5 tahun, berarti ini sudah termasuk HP yang worth it untuk kita gunakan dengan jangka yang cukup panjang ya. Dan HP Infinix pertamaku juga yang Infinix Hot 8 itu masih nyala sampai hari ini dan belum diganti baterainya. Kebetulan itu yang menggunakan kakakku sendiri ya. Nah, itu jadi aku mau bikin reviewnya nggak bisa karena dipakai oleh kakakku dan HP-nya masih digunakan sampai hari ini. Jadi kesimpulannya, setelah 2,5 tahun kita gunakan, HP Infinix Hot 10 ini masih sangat worth it ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah HP ini awet dan masih nyaman untuk kita gunakan. Baterainya pun masih oke, layarnya oke, semuanya oke ya. Sensor-sensornya juga masih oke, bodinya juga ini masih oke, kameranya oke, hampir semuanya oke ya teman-teman ya. Jadi ini termasuk HP yang awet untuk digunakan di atas 2 tahun ya. Kalau untuk di atas 3 tahun nanti kita tunggu video review selanjutnya ya. Setelah 3 tahun apakah masih oke? Kita tunggu video selanjutnya ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video review kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang hendak mencari HP yang murah dan terjangkau, serta dapat diandalkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah aku akan menjawabnya dengan segera. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.